Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Maisyarah dengan NIM 2303200063, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh, yang akan hari ini sedikit membahas materi tentang mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik digital advokasi dalam agribisnis. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep dasar advokasi dalam agribisnis. Nah, kita memahami nih bahwa advokasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperjuangkan perubahan kebijakan, keputusan, maupun praktik yang berdampak terhadap masyarakat, khususnya para pelaku dari agribisnis. Advokasi juga bertujuan agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dalam usaha pertanian maupun masyarakat dapat diketahui oleh pihak yang memiliki wewenang, sehingga lahirlah kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan publik. Namun, seiring berkembangnya zaman, kita bisa lihat bahwasanya cara melakukan advokasi juga mengalami perubahan yang sangat besar dan signifikan. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, seminar, diskusi, ataupun demonstrasi, maka saat ini perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan cara-cara baru yang jauh lebih cepat, jauh lebih luas jangkauannya, dan lebih efisien pastinya. Perubahan tersebut melahirkan konsep yang dikenal dengan digital advokasi, yaitu advokasi digital. Nah, digital advokasi ini salah satu strategi ternyata yang sangat penting di era modern yang kita rasakan pada saat ini. Karena hampir seluruh lapisan masyarakat itu pasti menggunakan internet sebagai sumber informasi utama. Kehadiran media sosial, platform digital daring, kemudian aplikasi komunikasi, hingga petisi online telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus mengubah cara pemerintah menerima masukan dari masyarakat. Teman-teman, di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagian besar masyarakat mengakses internet setiap hari melalui telepon genggam untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, maupun menyampaikan pendapat mengenai berbagai isu yang sedang berkembang. Kondisi tersebut membuat ruang digital menjadi arena baru bagi proses advokasi. Ya, karena kita dapat lihat juga bahwasannya di zaman yang sekarang semua orang itu rata-rata memang sudah memiliki telepon, sudah memiliki handphone, mulai dari usia yang muda hingga usia yang sudah usia lanjut. Karena kita ketahui juga bahwasannya telepon ini merupakan alat komunikasi, penyambung informasi, baik antar individu dengan individu lain, ikatan keluarga, dan lain sebagainya. Maka dalam dunia agribisnis, perkembangan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi petani, kelompok tani, koperasi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun pemerintah untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai persoalan pertanian yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Digital advokasi akhirnya bukan hanya menjadi pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan. Organisasi yang tidak mampu memanfaatkan media digital akan mengalami kesulitan menjangkau masyarakat, membangun dukungan publik, bahkan memperjuangkan kepentingan di tengah derasnya arus informasi saat ini. Bayangkan saja jika digital advokasi ini tidak hadir, dengan ratusan juta ribuan
manusia yang ada di negara kita, bagaimana informasi itu dapat diserap secara sempurna dan diarsip dengan jelas oleh pemangku kebijakan kepemerintahan. Dengan adanya digital advokasi ini, kita bisa sama-sama melihat dan sama-sama berpikir bahwasannya semua aspirasi, setiap informasi itu akan terdeteksi, itu akan terbaca, itu akan dapat terlihat oleh pemangku kebijakan, pemangku kepentingan terkait di bagian pemerintahan, karena memiliki digital atau proses yang jelas yang kita bisa melihat dan mengevaluasi sebagai bentuk apakah informasi ini sudah diterima, apakah informasi ini sedang diproses oleh pemangku kepentingan. Nah, di bagian pemangku kepentingan juga itu membuat kemudian bagi mereka bahwasanya tidak ada aspirasi atau informasi yang terlewat, apalagi aspirasi-aspirasi penting dari masyarakat. Baik, kita masuk kepada pengertian digital advokasi. Digital advokasi ini adalah proses memperjuangkan suatu isu atau kepentingan dengan memanfaatkan berbagai teknologi sebagai media utama dalam menyampaikan pesan advokasi. Teknologi tersebut meliputi media sosial, website, blog, aplikasi komunikasi, petisi online, video digital, hingga berbagai platform internet lainnya. Apabila advokasi konvensional lebih banyak mengandalkan pertemuan tatap muka, maka digital advokasi memungkinkan proses tersebut dilakukan secara daring dengan jangkauan yang lebih luas. Melalui digital advokasi, informasi mengenai suatu persoalan dapat tersebar dalam hitungan menit kepada ribuan bahkan jutaan orang. Sebuah unggahan di media sosial dapat dibagikan berkali-kali hingga menjangkau masyarakat di berbagai daerah tanpa memerlukan biaya yang besar. Hal inilah yang membedakan advokasi digital dengan advokasi konvensional. Advokasi digital itu benar-benar memanfaatkan kecepatan penyebaran informasi sebagai kekuatan utamanya. Dalam konteks agribisnis, digital advokasi dapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai isu seperti perlindungan petani, ketahanan pangan, harga komoditas, alih fungsi lahan pertanian, kelangkaan produk pupuk, perubahan iklim, keamanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, digital advokasi bukan sekedar menggunakan media sosial, tetapi merupakan strategi komunikasi yang dirancang untuk menghasilkan perubahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, mengapa digital advokasi ini menjadi penting? Jawabannya, perubahan teknologi itu telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Dahulu, masyarakat hanya bergantung pada televisi, radio, dan surat kabar. Saat ini, hampir semua informasi itu diperoleh melalui internet. Akibatnya, apabila suatu organisasi ingin memperjuangkan suatu isu, maka organisasi tersebut harus ikut hadir di ruang digital. Sebagai contoh, ketika terjadi kelangkaan pupuk di suatu daerah, katakan daerah A, masyarakat tidak lagi menunggu berita di televisi. Mereka akan mencari informasi melalui media sosial, membaca berita daring, melihat video, atau berdiskusi dengan melalui aplikasi pesan instan. Begitu. Apabila organisasi petani mampu menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan berdasarkan data dan fakta, maka masyarakat akan memperoleh pemahaman yang baik mengenai persoalan tersebut. Namun sebaliknya, apabila ruang digital dipenuhi informasi yang tidak benar, maka opini masyarakat dapat terbentuk berdasarkan informasi yang keliru. Oleh sebab itu, digital advokasi tidak hanya berfungsi menyebarkan informasi,
tetapi juga menjaga agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perkembangan teknologi membuat pembuat kebijakan juga semakin aktif menggunakan media digital. Banyak kementerian, pemerintah daerah, anggota DPR, kepala daerah, bahkan presiden memiliki akun media sosial resmi yang digunakan untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat. Ini sangat nyata kita rasakan dan dapat kita lihat pada era kita sekarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa media digital bukan hanya sekedar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi salah satu ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, apa sebenarnya tujuan dari digital advokasi? Digital advokasi ini memiliki beberapa tujuan utama, teman-teman. Tujuan pertama adalah menyebarkan informasi. Jadi, salah satu masalah dalam sektor pertanian adalah tidak semua masyarakat memahami persoalan yang dihadapi petani. Banyak orang hanya melihat harga produk di pasar tanpa mengetahui sebenarnya bagaimana proses yang dilakukan, proses produksi yang dilakukan. Melalui digital advokasi, organisasi pertanian dapat menjelaskan sebenarnya kondisi di lapangan. Misalnya, menjelaskan mengapa harga cabai naik ketika musim hujan, mengapa petani mengalami kerugian saat panen raya, atau mengapa perubahan iklim mempengaruhi produksi pangan. Jadi, informasi yang disampaikan secara terus-menerus akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sektor pertanian. Tujuan kedua adalah untuk membangun kesadaran publik. Kesadaran masyarakat ini merupakan modal yang sangat penting dalam proses advokasi. Semakin banyak masyarakat memahami suatu persoalan, semakin besar kemungkinan mereka memberikan dukungan terhadap perubahan yang diinginkan. Sebagai contoh, apabila masyarakat memahami pentingnya menjaga lahan sawah dan alih fungsi menjadi kawasan industri atau perumahan, maka dukungan terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian juga akan semakin besar. Nah, tujuan ketiga, membangun dukungan masyarakat. Dalam proses advokasi, dukungan publik ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Pemerintah cenderung lebih memperhatikan suatu isu apabila isu tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Karena itu, digital advokasi berusaha menghubungkan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama sehingga terbentuk gerakan bersama. Tujuan keempat adalah mendorong perubahan kebijakan. Seluruh aktivitas digital advokasi pada akhirnya itu akan bertujuan menghasilkan perubahan nyata. Perubahan tersebut nantinya dapat berupa perubahan regulasi, peningkatan pelayanan pemerintah, pembangunan infrastruktur, perlindungan petani, maupun berbagai kebijakan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat, gitu ya. Nah, media sosial sebagai alat digital advokasi nih. Media sosial ini kan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam digital advokasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, maupun LinkedIn memberikan kesempatan kepada setiap orang itu untuk menyampaikan informasi tanpa harus bergantung kepada media massa konvensional. Dalam dunia agribisnis, media sosial memiliki berbagai fungsi. Pertama, media sosial digunakan untuk menyampaikan fakta, data mengenai kondisi pertanian. Organisasi petani dapat membagikan informasi mengenai harga, komoditas, kondisi panen, dampak perubahan iklim, maupun berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kedua, media sosial itu digunakan untuk membangun komunitas.
Individu yang memiliki kepedulian terhadap isu pertanian dapat saling terhubung meskipun berada di daerah yang berbeda. Hal ini memungkinkan terbentuknya jaringan advokasi yang lebih luas. Ketiga, media sosial digunakan untuk mengorganisasi aksi bersama. Informasi mengenai seminar, diskusi, petisi, aksi damai, maupun kegiatan sosial itu dapat disebarkan dengan cepat sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Keempat, media sosial digunakan untuk membentuk opini publik. Melalui konten yang menarik, masyarakat dapat memahami mengapa suatu persoalan perlu mendapat perhatian bersama. Kemudian yang kelima, media sosial ini memungkinkan komunikasi langsung dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak pejabat pemerintah memiliki akun resmi yang aktif menerima masukan dari masyarakat sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat dibandingkan lainnya. Baik, petisi online sebagai bentuk digital advokasi. Selain media sosial nih, salah satu instrumen penting dalam digital advokasi adalah petisi online. Apa sebenarnya petisi online ini? Petisi online ini merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan yang dilakukan melalui platform digital. Berbeda dengan petisi konvensional yang harus mengumpulkan tanda tangan secara langsung, petisi online ini memungkinkan ribuan orang memberikan dukungan hanya dalam satu waktu yang singkat. Dalam praktik advokasi, petisi online itu berfungsi menunjukkan bahwa suatu isu memperoleh perhatian dari masyarakat luas. Semakin banyak dukungan yang terkumpul, semakin besar pula tekanan moral kepada pembuat kebijakan untuk memberikan respons. Namun, perlu dipahami bahwa petisi online ini bukanlah tujuan akhir. Petisi ini hanya merupakan salah satu alat untuk memperkuat proses advokasi. Setelah dukungan masyarakat terkumpul, hasil petisi harus ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan agar menghasilkan perubahan yang nyata. Selanjutnya ada kampanye digital. Nah, bagian penting lainnya dalam digital advokasi adalah kampanye digital. Kampanye digital ini merupakan proses menyampaikan pesan advokasi melalui berbagai saluran digital secara terencana dan berkelanjutan. Kampanye digital tidak hanya berupa unggahan di media sosial, tetapi melibatkan berbagai media komunikasi secara bersamaan. Website digunakan sebagai pusat informasi, media sosial digunakan untuk menjangkau masyarakat, video digunakan untuk menjelaskan isi secara visual, kemudian infografis digunakan agar informasi lebih mudah dipahami, email digunakan untuk menjaga hubungan dengan para pendukung, hashtag digunakan untuk menghubungkan saluran percakapan mengenai isu yang sama sehingga lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Nah, keberhasilan dari kampanye digital sangat dipengaruhi oleh kualitas yang disampaikan. Pesan harus sederhana, mudah dipahami, didukung dengan data yang benar, fakta yang sesungguhnya, serta mampu menyentuh kepentingan masyarakat. Karena dalam dunia agribisnis, kampanye digital ini digunakan untuk memperkenalkan produk lokal, mendukung konsumsi pangan lokal, mengajak masyarakat menghargai hasil pertanian, maupun meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan petani. Baik, tantangan digital advokasi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, digital advokasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Informasi yang keliru dapat menyebar sangat cepat dan memengaruhi opini masyarakat sebelum dilakukan klarifikasi. Ini tentu sangat bahaya ya. Tantangan berikutnya itu adalah rendahnya literasi dari masyarakat.
Tidak semua orang mampu membedakan informasi yang benar dengan informasi yang menyesatkan. Kita bisa sama-sama pantau dan cari tahu bahwasannya Indonesia itu terletak di negara bagian nomor berapa sebagai negara yang literasinya masih rendah. Ini PR juga sebenarnya untuk negara kita, untuk masyarakat Indonesia, bahkan masih minim sekali nih literasi bagi kita di negara Indonesia ini. Semoga kedepannya ada kesadaran untuk meningkatkan literasi dari masyarakat Indonesia, karena ini merupakan hal yang penting juga untuk dikembangkan, akan berkaitan dengan digital advokasi. Selain itu, tidak semua petani itu sebenarnya memiliki akses internet yang memadai. Di beberapa daerah pedesaan, keterbatasan jaringan internet masih menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi digital. Tidak adanya sinyal dan lain sebagainya. Tantangan lainnya adalah algoritma media sosial. Jadi, tidak semua informasi yang dipublikasikan itu akan menjangkau banyak orang. Oleh sebab itu, organisasi advokasi ini perlu memahami cara menyusun konten yang menarik, informatif, mudah dibagikan, agar pesan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Bahasa lainnya FYP. Gitu. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa digital advokasi ini merupakan perkembangan baru dalam dunia advokasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, sebagai sarana memperjuangkan perubahan. Kehadiran media sosial, petisi online, website, dan video digital, dan berbagai platform internet telah mengubah cara masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus mengubah cara pemerintah menerima masukan dari masyarakat. Dalam sektor agribisnis, digital advokasi memberikan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai persoalan pertanian, memperkuat dukungan publik, membangun jaringan antar pemangku kepentingan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi digital harus selalu didasarkan pada data yang akurat, komunikasi yang bertanggung jawab, serta etika dalam menyampaikan informasi. Dengan cara tersebut, digital advokasi tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan perubahan sosial dan kebijakan di bidang agribisnis dan dunia pertanian. Baik, kita masuk bagian grassroots advokasi atau advokasi berbasis masyarakat dalam agribisnis. Nantinya akan membahas tentang pemberdayaan komunitas, penguatan organisasi petani, pembangunan koalisi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses advokasi. Teman-teman, pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai digital advokasi, yaitu strategi advokasi yang memanfaatkan pembangunan teknologi informasi dan media digital sebagai sarana untuk memperjuangkan suatu kepentingan. Digital advokasi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih efektif. Namun demikian, perkembangan teknologi ini bukan berarti menghilangkan pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung. Dalam kenyataannya, keberhasilan sebuah advokasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan di media sosial atau banyaknya tanda tangan dalam petisi daring. Keberhasilan advokasi justru sangat bergantung pada kekuatan masyarakat yang benar-benar mengalami persoalan tersebut. Disinilah muncul konsep grassroots advokasi, yaitu advokasi berbasis masyarakat. Grassroots advokasi ini merupakan pendekatan advokasi yang berangkat dari masyarakat sebagai pelaku utama perubahan. Istilah grassroots ini secara harfiah berarti akar rumput, yaitu masyarakat di tingkat paling bawah secara langsung mengalami suatu persoalan. Dalam konteks agribisnis, kelompok tersebut adalah petani,
peternak, nelayan, pekebun, kelompok tani, koperasi pertanian, hingga masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Konsep ini menegaskan bahwa perubahan yang baik tidak selalu dimulai dari pemerintah atau organisasi yang besar. Banyak perubahan justru dimulai dari masyarakat yang mampu menyatukan suara, menyusun tujuan bersama, kemudian memperjuangkan secara terorganisasi. Dengan kata lain, grassroots advokasi ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif menentukan arah pembangunan itu sendiri. Begitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian pengertian grassroots advokasi yang sebenarnya. Jadi, grassroots advokasi adalah proses advokasi yang dilakukan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, serta memperjuangkan perubahan kebijakan atau tindakan yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Berbeda dengan advokasi yang sepenuhnya dilakukan oleh organisasi atau lembaga tertentu, grassroots advokasi mengutamakan partisipasi masyarakat sejak awal hingga akhir dalam proses advokasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mengambil keputusan dalam menentukan isu apa yang akan diperjuangkan. Dalam dunia agribisnis, pendekatan ini sangat penting karena petani merupakan pihak yang paling memahami kondisi pertanian di lapangan. Petani mengetahui kapan musimnya berubah, petani mengetahui bagaimana kondisi iklim, bagaimana kondisi irigasi, petani juga mengetahui bagaimana proses distribusi pupuk itu berlangsung, bagaimana petani juga mengetahui kesulitan memperoleh modal usaha. Petani juga mengetahui bagaimana fluktuasi harga mempengaruhi pendapatan mereka. Informasi tersebut seringkali tidak sepenuhnya diketahui oleh pemerintah ataupun pihak lain. Oleh karena itu, suara petani harus menjadi dasar yang kuat dalam proses penyusunan kebijakan. Grassroots advokasi ini bertujuan memastikan bahwa pengalaman masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Timbul lagi pertanyaan, mengapa grassroots advokasi itu sangat penting? Nah, salah satu kelemahan pembangunan yang sering terjadi adalah munculnya yang disusun tanpa tanpa memahami kondisi nyata di lapangan. Jadi suatu program mungkin terlihat sangat baik apabila hanya dianalisis dari meja kantor saja. Namun ketika diterapkan di desa, program tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah dapat saja memberikan bantuan alat pertanian modern kepada suatu kelompok tani. Namun apabila alat tersebut tidak sesuai dengan kondisi lahan, sudah dioperasikan, atau tidak tersedia biaya perawatan, maka bantuan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Hal yang sama dapat terjadi pada berbagai kebijakan lain seperti distribusi pupuk, bantuan benih, pembangunan irigasi, hingga program peningkatan produksi. Contoh yang saya hadirkan tadi memang benar nyata adanya. Di Kabupaten Aceh Utara sendiri, para nelayan pernah mendapatkan kapal untuk melaut yang fasilitasnya bagus, terbilang sangat-sangat bagus dan mewah. Ada kamar tidurnya, ada alat tangkapnya, pokoknya memang alat semuanya itu lengkap di dalamnya. Kemudian kapalnya juga yang terbilang sudah sangat layaklah digunakan. Namun apakah itu bisa digunakan oleh masyarakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Padahal sudah sangat bagus, sangat layak, sampai ada kamar untuk si nelayan beristirahat yang melakukan proses penangkapan ikan berhari-hari di tengah laut. Kenapa tidak digunakan oleh masyarakat? Karena setiap perairan itu memiliki ombak yang berbeda-beda. Yang mengetahui bentuk kapal,
itu bentuk sampan. Siapa? Hanya petani, hanya nelayan-nelayan lokal. Ketika bantuan itu datang tanpa adanya diskusi dengan nelayan lokal, maka kapal tersebut jadi begitu saja tanpa kriteria yang benar-benar dibutuhkan di perairan lokal. Akibatnya apa? Kapal mewah tersebut dengan alat tangkap yang sudah dilengkapi semaksimal mungkin oleh pemerintah tidak dapat sama sekali digunakan. Ngangkrak yang hanya menjadi pajangan atau dokumentasi bagi pemerintah bahwasannya alat tersebut sudah turun sampai kepada masyarakat. Nyatanya apa? Di lapangan, alat tersebut tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Begitu. Melalui grassroots advokasi masyarakat ini, tadi sudah disampaikan bahwasannya untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan itu menjadi lebih tepat sasaran. Alat-alat yang diberikan itu memang benar-benar bisa digunakan, bukan hanya sebagai kewajiban untuk memberikan seperti itu. Emang bermanfaat digunakan oleh petani. Pendekatan ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Jadi ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, sejak pertama kali, mereka akan merasa bahwa program ini merupakan hasil keputusan bersama. Saya juga ada bersuara, saya juga melakukan aspirasi di dalam forum tersebut. Bukan sekedar kebijakan dari pemerintah dilempar kepada masyarakat lalu dijalankan oleh masyarakat. Dengan masyarakat yang tidak mengetahui sebenarnya dasarnya apa, asasnya seperti apa, prosesnya ini akan berjalan seperti apa, dampak akhir yang diharapkan ini akan menjadi apa gitu. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menjalankan program juga akan meningkat. Gitu. Ada prinsip-prinsip grassroots advokasi. Grassroots advokasi ini memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaannya. Prinsip pertama adalah partisipasi masyarakat. Artinya, seluruh proses advokasi harus melibatkan masyarakat yang benar-benar terdampak oleh suatu persoalan. Masyarakat itu tidak cukup hanya diminta hadir dalam satu pertemuan saja, tapi juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat, memberikan usulan, bahkan ikut menentukan keputusan. Baik, kita lanjutkan. Prinsip yang kedua adalah pemberdayaan. Tujuan utama grassroots advokasi bukan hanya menyelesaikan satu persoalan, tetapi meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menyelesaikan persoalan lain secara mandiri di masa depan. Pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan organisasi masyarakat. Prinsip ketiga adalah kolaborasi. Advokasi tidak dapat dilakukan sendiri. Keberhasilan advokasi memerlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, maupun sektor swasta. Nah, kolaborasi akan memperkuat sumber daya, memperluas jaringan, serta meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Prinsip keempat adalah berbasis bukti. Setiap tuntutan yang disampaikan harus didukung oleh data yang benar. Data mengenai jumlah petani, luas lahan, biaya produksi, berapa besar kerugian yang ditimbulkan, maupun kondisi lapangan yang menjadi dasar utama dalam proses advokasi. Tanpa data, usulannya yang disampaikan akan sulit memperoleh perhatian dan pembuatan kebijakan. Selanjutnya, penguatan organisasi petani. Salah satu strategi utama dalam grassroots advokasi adalah membangun organisasi masyarakat yang kuat. Mengapa organisasi menjadi sangat penting? Karena persoalan yang dihadapi petani hampir tidak mungkin diselesaikan secara individu. Seorang petani mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk. Petani lain mengalami persoalan irigasi. Petani yang lain lagi menghadapi permasalahan dalam pemasaran. Nah, apabila seluruh persoalan tersebut
diperjuangkan sendiri-sendiri, maka pengaruhnya akan sangat kecil. Namun, apabila seluruh petani bergabung dalam kelompok tani, koperasi, kemudian asosiasi, maka mereka lebih memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Organisasi itu menjadi wadah untuk menyatukan aspirasi, mengumpulkan data, menyusun strategi, kemudian membangun komunikasi dengan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan bersama. Selain itu, organisasi juga mempermudah proses pendidikan dan penyebaran informasi. Pemerintah dapat memberikan pelatihan melalui kelompok tani, perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan kepada organisasi petani, perusahaan dapat membangun kemitraan melalui koperasi. Dengan demikian, organisasi petani merupakan fondasi utama dalam keberhasilan grassroots advokasi. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Grassroots advokasi tidak hanya berbicara mengenai aksi, tetapi juga mengenai peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan akan lebih mampu memperjuangkan haknya dibandingkan masyarakat yang tidak memahami persoalan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi bagian yang penting dalam proses advokasi. Pendidikan tersebut dapat berupa pelatihan mengenai teknik budidaya, manajemen usaha tani, penyusunan proposal, kepemimpinan organisasi, komunikasi publik, hingga pemanfaatan teknologi digital. Semakin tinggi kapasitas masyarakat, semakin besar pula peluang mereka untuk melakukan advokasi secara mandiri. Pemberdayaan juga berarti membangun rasa percaya dari masyarakat. Seringkali petani merasa bahwa pendapat mereka tidak akan didengar oleh pemerintah. Padahal, pemerintah justru membutuhkan informasi yang berasal dari masyarakat. Melalui proses pemberdayaan, masyarakat didorong untuk berani menyampaikan aspirasi secara santun, berdasarkan data, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian membangun koalisi dalam banyak kasus. Suatu organisasi tidak mampu melakukan advokasi sendirian. Oleh karena itu, diperlukan koalisi. Koalisi ini adalah kerjasama antara beberapa organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh, apabila terjadi persoalan alih fungsi lahan pertanian, maka yang terlibat di dalamnya tidak hanya kelompok tani. Ada perguruan tinggi dapat memberikan kajian ilmiah, ada lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan pendampingan hukum, ada media untuk membantu menyebarkan informasi, kemudian ada akademisi untuk membantu menyusun rekomendasi kebijakan. Pemerintah daerah menjadi pihak yang mengambil keputusan. Jadi ketika seluruh pihak itu bekerja sama, peluang keberhasilan advokasi menjadi lebih besar. Koalisi juga dapat memperkuat legitimasi suatu gerakan karena menunjukkan bahwa isu yang diperjuangkan bukan hanya kepentingan suatu kelompok, tetapi merupakan kepentingan masyarakat secara luas. Baik, selanjutnya itu ada dokumentasi dan pengumpulan data. Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam proses advokasi adalah menyampaikan tuntutan tanpa didukung oleh data. Padahal data merupakan kekuatan utama dalam advokasi modern. Sebelum menyampaikan usulan kepada pemerintah, organisasi masyarakat perlu melakukan pendekatan mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Misalnya, beberapa jumlah petani yang terdampak, ada beberapa luas lahan yang mengalami kekeringan, bagaimana kerugian yang dialami petani, bagaimana kondisi irigasinya, bagaimana perkembangan hasil dari pertanian. Seperti kita kaitkan setelah bencana banjir di Aceh kemarin, itu banyak lahan pertanian itu yang rusak. Jadi banyak juga di media kita melihat banyak kelompok-kelompok yang mengangkat isu-isu tentang pemulihan after bencana banjir di Aceh seperti itu. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu agar informasinya itu sampai kepada pemangku kepentingan dapat melihat bahwasanya di daerah ini kerusakannya cukup parah, di daerah yang lain kerusakannya seperti ini. Apa saja yang harus diperbaiki? Berapa luas lahan yang terdampak?
apakah kemudian datanya apakah bisa diakses, dapat dilihat gitu. Bagaimana kondisi irigasinya? Tentu rusak nih. Dan ini merupakan salah satu faktor utama sehingga masyarakat sulit untuk pulih dari after bencana tersebut. Nah, bagaimana solusinya gitu? Jadi banyak kelompok-kelompok yang kemarin kita bisa lihat banyak menyuarakan dan mengangkat wilayah-wilayah tertentu. Banyak wilayah di Aceh yang sudah diangkat, dibuat video, di-up di media sosial, Instagram, YouTube, kemudian ada TikTok juga gitu. Untuk apa? Untuk menyuarakan kepada banyak pihak bahwasanya daerah ini membutuhkan bantuan ini, daerah ini membutuhkan bantuan ini, daerah ini kerugiannya seperti ini, terdampaknya seperti ini, kadar keparahannya seperti ini, seperti itu. Jadi seluruh informasi kemudian disusun menjadi laporan yang sistematis. Data yang lengkap akan membuat proses advokasi itu menjadi lebih kredibel. Pemerintah juga akan lebih mudah memahami persoalan apabila informasi yang disampaikan itu bersifat objektif dan dapat diverifikasi yang saya katakan tadi. Dalam era digital, proses dokumentasi juga menjadi lebih mudah. Foto, video, peta digital, titik koordinat, maupun data statistik itu dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam proses advokasi. Nah, apa sih tantangan dari grassroots advokasi ini? Meskipun memiliki banyak kelebihan, namun kita harus tetap sadar bahwasanya grassroots advokasi juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat itu bersedia terlibat dalam organisasi atau kegiatan advokasi. Sebagian masih merasa bahwasanya persoalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Ya ini kalau misalnya pemerintahnya gagal memberikan kebutuhan masyarakat, berarti pemerintah yang tidak melihat. Mereka sekelompok masyarakat yang kita ceritakan ini adalah kelompok yang tidak ingin menyangkut pautkan dirinya dengan pemerintah, tidak ingin terjun ke organisasi, tidak ingin terjun dalam kegiatan advokasi. Mereka merasa bahwa persoalan tersebut ya intinya tanggung jawab pemerintah saja gitu. Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya. Organisasi masyarakat sering menghadapi keterbatasan dana, tenaga, maupun akses terhadap informasi. Jadi tantangan ketiga ini adalah perbedaan kepentingan di dalam masyarakat sendiri. Tidak semua anggota memiliki pandangan yang sama mengenai solusi yang diinginkan. Karena itu, organisasi ini harus mampu membangun komunikasi yang baik agar seluruh anggota tetap memiliki tujuan yang sama. Jadi, si A memiliki kepentingan tentang irigasi, si B tentang pemasaran, si C tentang benih, si D tentang pupuk. Kemudian tentunya setiap bagian ini kan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk mempermudah pendistribusian usia dan pupuk, ada yang mempermudah untuk mendapatkan benih, ada yang mempermudah dalam proses pemasarannya, seperti itu. Nah, bagaimana suatu kelompok yang sudah dibangun tadi memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun tetap bersama dalam mencapai tujuan tersebut. Tantangan lain adalah menjaga keberlanjutan gerakan. Banyak organisasi ini sangat aktif menghadapi persoalan tertentu, tetapi aktivitasnya menurun setelah proses tersebut selesai. Padahal pemberdayaan masyarakat itu merupakan proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan. Tidak langsung setelah masalah satu selesai, kelompok ini bubar. Sebenarnya tidak seperti itu. Kelompok ini harus tetap dijaga keberlanjutannya. Untuk apa? Untuk terus bisa memantau apa saja kekurangan atau kebutuhan apa saja di depan sana. Nah, jadi untuk kedepannya sudah memiliki kelompok, sudah memiliki lingkup organisasi, sudah mengerti bagaimana prosesnya, jadi tinggal menyuarakannya saja. Jadi diharapkan sebenarnya kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat ini merupakan kelompok proses jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan. Nah, dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa grassroots advokasi ini merupakan strategi advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam memperjuangkan perubahan. Dalam sektor agribisnis, masyarakat yang dimaksud terutama adalah petani, kelompok tani, koperasi, serta berbagai organisasi lah yang secara langsung
terlibat dalam kegiatan pertanian. Keberhasilan grassroots advokasi tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan tuntutan, tetapi juga pada kemampuan membangun organisasi yang kuat, berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat, menyusun data yang akurat, membangun koalisi dengan berbagai pihak, serta memiliki tujuan yang sama walaupun di dalamnya ada tujuan yang berbeda. Tetap kompak intinya. Dengan demikian, grassroots advokasi menjadi fondasi penting nih dalam pembangunan agribisnis yang partisipatif. Jadi ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan, lebih mudah diterapkan dan lebih mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta keberlanjutan pembangunan pertanian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian media relations dalam advokasi agribisnis. Media relation dalam advokasi agribisnis. Ini akan membahas hubungan dengan media, penyusunan pesan advokasi, siaran pers, kemudian konferensi pers, dan pemantauan pemberitaan sebagai bagian dari strategi advokasi modern. Jadi suatu isu itu sangat penting ya, dan belum tentu memperoleh perhatian apabila tidak diketahui oleh masyarakat luas. Sebaliknya, isu yang awalnya hanya diketahui oleh sekelompok kecil orang dapat berkembang menjadi perhatian nasional apabila disampaikan melalui media secara tepat. Ini alasannya mengapa media memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses advokasi. Media bukan hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui media, suatu persoalan yang sebelumnya hanya terjadi di suatu desa dapat diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan, era digital saat ini, sebuah berita dapat menyebar berbagai negara hanya dalam hitungan menit. Nah, kita beralih dalam sektor agribisnisnya. Media memiliki peran yang sangat penting, karena banyak persoalan pertanian tidak diketahui oleh masyarakat perkotaan. Sebagai contoh, ketika terjadi gagal panen akibat banjir atau kekeringan, masyarakat umumnya hanya melihat kenaikan harga pangan di pasar. Mereka tidak mengetahui penyebab sebenarnya menganggap harga tersebut meningkat. Melalui pemberitaan media, masyarakat ini memperoleh informasi mengenai kondisi yang dialami petani sehingga muncul pemahaman yang lebih baik terhadap persoalan tersebut. Karena itulah, hubungan yang baik dengan media menjadi salah satu strategi yang penting dalam advokasi modern. Kemudian kita masuk kepada pengertian relations. Media relations merupakan proses untuk membangun hubungan yang baik, profesional, dan berkelanjutan. Sebentar ya. Yang berkelanjutan. Nah, media relations juga justru menekankan pentingnya keterbukaan informasi, kejujuran, serta komunikasi yang bertanggung jawab. Hubungan yang baik dengan media itu dibangun melalui penyampaian informasi yang akurat, penyediaan data yang dapat diverifikasi, serta komunikasi yang dilakukan secara profesional. Apabila organisasi memiliki hubungan yang baik dengan media, maka informasi mengenai berbagai persoalan agribisnis tentunya akan lebih mudah dipublikasikan kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila organisasi tidak mampu menjalin komunikasi dengan media, maka berbagai persoalan yang sebenarnya penting dapat saja tidak memperoleh perhatian publik.
Mengapa media sangat penting dalam advokasi? Jadi media ini kan sering disebut sebagai pembentuk opini publik. Istilah ini muncul karena informasi yang disampaikan media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu persoalan. Sebagai contoh, apabila media secara konsisten memberikan mengenai kesulitan petani memperoleh pupuk subsidi, maka masyarakat akan mulai memahami bahwa persoalan tersebut bukan hanya keluhan individu, tetapi merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebaliknya, apabila suatu persoalan tidak pernah diberitakan, masyarakat mungkin tidak akan mulai memahami bahwasanya persoalan tersebut bukan hanya keluhan individu, tapi merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, dan tidak mengetahui bahwasanya masalah tersebut itu benar-benar terjadi gitu. Media ini juga memiliki kemampuan mempercepat penyebaran informasi. Jadi pada masa lalu, informasi itu kan mengenai sesuatu persoalan yang memerlukan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk diketahui oleh masyarakat luas. Saat ini, berita dapat dipublikasikan melalui portal berita, daring, televisi, radio, media sosial, maupun kanal video digital hanya dalam hitungan menit. Jadi kecepatan penyebaran informasi tersebut membuat pemerintah juga harus memberikan respons lebih cepat terhadap berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, media berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat. Melalui pemberitaan yang baik, masyarakat dapat memahami penyebab suatu persoalan, dampaknya terhadap kehidupan petani, serta berbagai solusi yang sedang diupayakan. Oleh sebab itu, media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu pertanian. Nah, apa saja jenis-jenis media dalam advokasi? Dalam era modern, terdapat berbagai jenis media yang dapat dimanfaatkan dalam proses advokasi. Jenis pertama adalah media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Pengaruh yang cukup besar terutama di kalangan tertentu. Jenis kedua adalah media elektronik, seperti televisi dan radio. Televisi memiliki keunggulan karena mampu menyampaikan informasi melalui gambar dan suara sehingga pesan itu lebih mudah dipahami. Jenis ketiga itu adalah media daring atau media online. Saat ini sebagai besar masyarakat memperoleh berita melalui portal berita digital. Jadi media online itu memiliki keunggulan dalam kecepatan publikasi serta kemudian akses. Jenis keempat itu adalah media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Ini memungkinkan organisasi menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat tanpa harus menunggu media konvensional mempublikasikan berita. Nah, strategi untuk membangun hubungan dengan media ini seperti apa? Langkah pertamanya ini adalah menyediakan informasi yang akurat. Media membutuhkan data yang benar agar berita yang dipublikasikan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan satu kali berita yang dipublikasikan itu ternyata adalah data yang salah, tentu itu akan mempengaruhi lagi pola pikir dari masyarakat bahwasanya ke depannya mereka akan sulit untuk mempercayai berita yang ditayangkan oleh suatu instansi tersebut. Langkah kedua adalah menunjukkan juru bicara yang kompeten. Tidak semua anggota organisasi itu harus memberikan pernyataan kepada media. Biasanya organisasi itu menunjuk satu atau beberapa orang yang memahami persoalan secara menyeluruh, sehingga informasi yang disampaikan itu tetap konsisten. Langkah ketiga, menjaga komunikasi secara berkelanjutan. Jadi hubungan dengan media tidak hanya dilakukan ketika organisasi membutuhkan publikasi. Komunikasi yang baik itu perlu dibangun secara terus-menerus, melalui diskusi, seminar, maupun kegiatan lainnya sehingga tercipta hubungan profesional yang saling menghormati. Langkah keempat itu memberikan respon yang cepat terhadap permintaan informasi. Dalam dunia jurnalistik, kecepatan itu merupakan hal yang sangat penting ya. Kemudian ada menyusun pesan advokasi. Nah, pesan advokasi ini merupakan informasi utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pembuat kebijakan. Pesannya harus dalam sederhana, jelas, singkat, mudah dipahami, dan didukung oleh data yang akurat. Kemudian ada siaran pers atau press release. Nah, ini sering digunakan juga dalam media relations, adalah siaran pers atau press release ini. Siaran pers ini merupakan dokumen resmi yang berisi informasi
mengenai suatu kegiatan, peristiwa, maupun sikap organisasi terhadap suatu persoalan. Jadi tujuan siaran pers ini adalah memberikan informasi yang jelas kepada media sehingga media memperoleh sumber informasi yang akurat. Kemudian ada konferensi pers. Ini organisasi juga dapat melakukannya, merupakan pertemuan resmi antara organisasi dengan wartawan untuk menjelaskan suatu persoalan secara langsung. Melalui konferensi pers, wartawan dapat mengajukan pertanyaan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap. Ini sering juga ya kita lihat di televisi, adanya wartawan yang mengejar-ngejar beberapa suatu permasalahan dan langsung menyiarkannya secara langsung ke media televisi seperti itu. Dalam dunia agribisnis, konferensi pers ini biasanya dilakukan ketika terdapat persoalan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Kemudian ada monitoring dan evaluasi pemberitaan. Tahap terakhir itu dalam media relations adalah melakukan monitoring terhadap pemberitaan. Berarti mengamati bagaimana media memberitakan isu yang sedang diperjuangkan. Jadi organisasi juga perlu mengetahui nih apakah informasi yang dipublikasikan sudah sesuai dengan fakta atau masih terdapat kesalahan. Oke, kita masuk kepada bagian studi kasus nyata. Di sini tentang gerakan advokasi petani kendeng ketika masyarakat berhasil membawa isu lokal menjadi perhatian nasional. Sangat menarik. Jadi kasus ini disebut dengan gerakan advokasi petani kendeng. Kasus ini terjadi di kawasan pegunungan Kendeng yang berada di Jawa Tengah. Wilayah Kendeng merupakan kawasan pegunungan kapur yang memiliki fungsi ekologi sangat penting. Wow. Di dalam kawasan tersebut terdapat banyak sumber mata air yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mengairi lahan pertanian. Bagi masyarakat Kendeng, pegunungan bukan sekadar benteng alam, tetapi merupakan sumber kehidupan. Sebagai besar masyarakat bekerja sebagai petani yang menggantungkan hidup pada ketersediaan air di kawasan karst tersebut. Air yang keluar dari pegunungan digunakan untuk mengairi sawah, perkebunan peternakan, hingga kebutuhan rumah tangga. Permasalahan mulai muncul ketika terdapat rencana pembangunan pabrik semen di kawasan tersebut. Pemerintah dan perusahaan berpendapat bahwa pembangunan industri semen akan meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Petani khawatir bahwa aktivitas membangun batu kapur akan merusak kawasan karst yang selama ini menjadi sumber mata air. Apabila sumber air mengalami kerusakan, maka sawah akan mengalami kekeringan, sehingga produktivitas pertanian akan menurun. Mereka juga mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen. Perbedaan kepentingan inilah yang kemudian melahirkan proses advokasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tahap pertama itu grassroots advokasi. Diawali dari masyarakat desa. Petani mulai berdiskusi mengenai dampak pembangunan pabrik semen terhadap kehidupan mereka. Mereka mengadakan berbagai pertemuan desa untuk membahas persoalan tersebut. Masyarakat kemudian membentuk organisasi untuk memperjuangkan dan melibatkan petani, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga berbagai komunitas lokal lah yang disebut dengan grassroots advokasi ini. Advokasinya benar-benar berasal dari masyarakat yang terdampak langsung. Mereka mengumpulkan data mengenai jumlah petani, menghitung potensi kerugian apabila kawasan karst itu rusak. Jadi semua data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses advokasi. Kemudian tahap kedua ini digital advokasi. Setelah organisasi masyarakat mulai terbentuk, langkah berikutnya adalah memperluas perhatian publik. Masyarakat mulai memanfaatkan media sosial, foto-foto kondisi pegunungan Kendeng diunggah ke internet, video mengenai sumber mata air itu dipublikasikan, cerita kehidupan petani mulai dibagikan melalui Facebook, Twitter, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya. Berbagai organisasi lingkungan hidup juga ikut membantu menyebarluaskan informasi tersebut. Hashtag digunakan melalui media digital, isu yang awalnya hanya diketahui masyarakat di sekitar Kendeng, ini mulai dikenal oleh masyarakat luas satu Indonesia. Bahkan banyak akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, serta masyarakat umum mulai memberikan dukungan kepada masyarakat Kendeng terhadap isu yang sedang berlangsung ini. Tahap ketiga adalah media relations. Mereka memanfaatkan media sosial. Organisasi masyarakat juga membangun hubungan dengan media massa
Jadi berbagai wartawan itu diundang untuk melihat langsung kondisi pegunungan Kendeng. Organisasi masyarakat memberikan data nih mengenai fungsi kawasan Kars. Mereka menjelaskan bagaimana kehidupan petani selama ini bergantung pada sumber air tersebut. Berbagai media nasional kemudian mulai memberitakan persoalan tersebut. Pemberitaan tersebut membuat masyarakat Indonesia mengetahui bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya mengenai pembangunan pabrik semen, tetapi juga mengenai keberlanjutan lingkungan dan masa depan pertanian. Semakin banyak media yang memberitakan kasus tersebut, maka semakin besar pula perhatian publik. Nah, media berperan sebagai jembatan yang menghubungkan suara masyarakat dengan pemerintah. Tanpa media, kemungkinan besar persoalan tersebut hanya akan menjadi isu lokal. Namun, karena diberitakan secara luas, jadi pemerintah pusat akhirnya turut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Nah, selanjutnya puncak advokasi. Salah satu peristiwa yang paling dikenal dalam gerakan ini adalah aksi damai para petani perempuan yang mengecer kaki mereka dengan semen di depan Istana Negara. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol bahwa apabila kawasan Kendeng ditambang, kehidupan mereka akan terkunci sebagaimana kaki yang tertutup semen. Aksi tersebut terdapat perhatian sangat besar dari media nasional maupun internasional. Foto-foto aksi tersebut tersebar luas di media sosial, berbagai organisasi masyarakat memberikan dukungan. Dalam waktu singkat, isu Kendeng menjadi salah satu pembahasan utama mengenai lingkungan hidup dan pertanian Indonesia. Dampaknya apa? Gerakan advokasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan apabila advokasi dilakukan secara terencana, tepat, dan memang sungguh-sungguh. Kemudian, kesimpulannya itu, kita dapat simpulkan bahwasannya digital advokasi ini merupakan strategi yang advokasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, membangun dukungan masyarakat, serta mempengaruhi pengambilan keputusan. Baik, seluruhnya teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada yang beberapa yang bisa diambil dan menjadi ilmu tambahan bagi kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian, banyak memiliki kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.